Saya minta tanggapan Pak Sukri. Pak Sukri gagal paham Pak Sukri ini. Tidak ada pemberian Pak Sukri. Baik. Tapi memang benar tadi disampaikan Pak, dalam bahasa itu tidak ada pemberhentian. Cuman memang begini, kita harus melihat ini, kita harus sepakat sebenarnya melihat tenaga honorer ini adalah problem, masalah ya, di negeri ini gitu, tenaga honorer. Jadi harus ada solusinya terkait dengan ini. Nah, sebenarnya kita tadi sudah dibahas, sudah dikupas semua, ada teman-teman dari apa tadi, PPNI ya, dari PT GMI. Nah, kita berada sekarang pada posisi di antara dua kepentingan. Yang pertama, kepentingan terkait dengan bagaimana supaya menuju world class birokrasi itu, ya, dilakukan penyederhanaan, ada transformasi sistem kerja ke digitalisasi, ya kan? Kemudian juga ada transformasi juga ASN. Nah, ini persoalan kepentingan yang pertama. Kepentingan yang kedua adalah tenaga honorer ini, nasib mereka gitu. Nah, saya berikan contoh di tempat saya di BKD. Ini karena proses menuju world class birokrasi dalam rangka pelayanan. Kan ini kan kalau kita bicara birokrasi, bicara pemerintah, bagaimana tugas pemerintah itu kan melayani publik. Nah, bagaimana melayani publik itu supaya lebih cepat, ya, tidak melalui birokrasi yang begitu panjang begitu. Nah, contoh saya di Badan Kepegawaian Daerah, pegawai ya, karena saya tidak bersentuhan langsung dengan publik gitu, dengan masyarakat. Jadi tapi pegawai itu mau urus naik pangkat, dulu bawa berkas banyak di kantor. Orang mau naik berkala, usul pakai dokumen yang banyak-banyak. Dengan waktu misalnya guru dari Pupayato sana, guru SMA datang ke dinas pendidikan dulu, dinas pendidikan lanjut lagi ke BKD dengan waktu yang lama, dengan energi juga yang lumayan begitu. Nah, dengan saya melakukan adaptasi teknologi karena dalam rangka peningkatan pelayanan, saat ini cuma lewat gadget. Mengusulkan orang naik pangkat berkala harus cuma lewat gadget gitu kan. Hari ini diusulkan oleh yang bersangkutan, besok sudah selesai saya tanda tangan lewat tanda tangan digital. Nah, pegawai BKD sekarang itu jumlahnya kurang lebih 96 orang. Nah, dengan peralihan adaptasi teknologi ini, tugas-tugas mereka yang mengurus dokumen-dokumen ini tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Ini dalam rangka peningkatan pelayanan. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, kita berada di dua sisi ini. Kita yang awal tadi saya sampaikan bahwa negara kita ini indikator competitiveness itu dengan negara lain itu masih jauh gitu. Dalam bicara birokrasi ya, sehingga kita dalam rangka menuju ke sana ini. Nah, sekarang honorer ini jadi problem. Bagaimana nasib mereka? Regulasi sudah ada semua segala macam gitu. Nah, oleh karena itu Pak Hadi, memang ini harus ada ada upaya bersama, komitmen bersama dalam rangka bagaimana memecahkan ini gitu. Saya tidak bicara bagaimana solusi tadi dari kota, itu solusi-solusi yang memang secara umum semua daerah seperti itu, ya. Tapi kemudian juga pemerintah dalam hal ini yang mengeluarkan kebijakan ini juga harus adil gitu ya. Harus adil melihat bagaimana kemudian solusi apa yang harus diberikan. Misalnya dengan mempertimbangkan beberapa hal, katakanlah misalnya kerawanan sosial. Contoh tadi benar disampaikan oleh teman-teman dari honorer. Mereka punya istri, punya anak, mungkin juga punya pembantu misalnya. Efek dominonya kan luas gitu, ya. Nah, kemudian misalnya juga harus mempertimbangkan masukan-masukan seperti asosiasi-asosiasi. Kemarin benar ada masukan dari Pak Ketua Apeksi, Pak Bima, Wali Kota Bogor, ada Ketua Apkasi juga. Mereka semua menyampaikan kegundahan, kegelisahan, curhat semua. Kedepannya bagaimana? Sampai ada yang mereka mengusulkan begini, Pak kalau boleh ini ditunda. PP 48 itu pasal 99 itu, pasal 99 ya, 5 tahun sejak PP 48 itu ini berarti 2008. Itu kalau boleh ditinjau kembali, ditunda. Nanti setelah pemilu. Karena efeknya bagi mereka. Iya kan? Bagi kepala daerah yang akan bertarung kembali. Tapi di sisi lain ada juga yang mengatakan
kalau sudah selesai pemilu, kepala daerah yang terpilih nanti akan mengatakan kenapa ini problem tidak diselesaikan sebelumnya. Kita menghadapi problem ini gitu. Jadi ini, nah oleh karena itu memang ini perlu ada apa namanya? Pemerintah harus mempertimbangkan beberapa hal tadi itu. Dengan tentunya ada opsi-opsi misalnya, ada opsi-opsi ya mungkin bisa saja ditinjau PP 48 itu. Tetapi kemudian kalau kita bicara dialihkan ke dari tenaga honorer dialihkan ke P3K PNS tanpa seleksi itu tidak mungkin. Ya, jadi itu sudah ada gambaran dari tahun 2005 kemarin pengangkatan kurang lebih 800.000 lebih orang menjadi tenaga honorer. Data statistik BKN itu dari 4,1 juta pegawai kemarin sebelum berturun 3,9 itu kurang lebih ada 30% yang dianggap setelah mereka asesmen itu dianggap kayu mati. Tidak punya kompetensi, tidak punya kinerja, tidak bisa buat apa-apa begitu. Ya itu mungkin karena faktornya karena proses perekrutan yang tidak melalui tahapan seleksi. Itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah pada saat itu. Nah, kemudian sekarang harus dilakukan seleksi karena kita ingin mendapatkan orang-orang yang betul-betul profesional gitu dalam melayani publik. Tetapi kemudian ya tadi itu lagi dalam rangka penerapan birokrasi, transformasi ke sistem kerja ke digitalisasi, kemudian ini ada penggerusan terhadap jabatan-jabatan tertentu. Mohon maaf tadi jabatan administrasi. Mungkin masih penting, tapi kemudian contoh saya tadi di BKD, saya mau kasih itu bukan honorer loh, PNS. Jangankan honorer, PNS itu mau tidak mau dengan kondisi begitu berkurang. Saya mau kemanakan mereka ini, mau bekerja di mana gitu. Saya harus distribusi ke OPD lain gitu, yang membutuhkan. Mungkin OPD lain juga sudah bertransformasi ke layanan-layanan berbasis digital, memudahkan pelayanan kepada publik. Nah, pegawai mau kemana lagi? Itu pegawai PNS. Nah, sekarang honorer gitu. Nah, oleh karena itu memang ini jadi problem bersama. Oleh karena itu ini kita sepakat ini problem. Tapi solusinya seperti apa? Nah, saya kira kita akan mudah-mudahan ya di beberapa bulan ke depan ini karena ini sudah menjadi isu yang seksi gitu. Pemerintah pusat akan ada kebijakan mungkin yang lebih lebih manusiawi lah, lebih lebih memperhatikan bagaimana masa depan teman-teman dari tenaga honorer ini. Mungkin itu Pak Ari, makasih. Ya. Jadi di PP itu diberi kesempatan 5 tahun ya? Ya sampai 2023 kan? 2023 ya. Ya. Berarti setelah 2023 dihapus. Ya ini banyak yang nonton Pak, harus betul. Jelas apa memang dipertahankan, tidak ada penghapusan itu, tidak ada pemberhentian atau memang. Jadi saat ini kan semua instansi, termasuk instansi daerah kan sedang berupaya sekarang. Berupaya memetakan siapa yang nanti akan beralih, prosesnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, yang tersisa ini bagaimana, ya seperti itu kan. Nah nanti kita lihat nanti bagaimana kebijakan ke depan seperti apa. Tapi saya yakin pemerintah itu tidak menutup mata terhadap hal ini. Pengalaman kita seperti ceritakan Pak PLT Kaban BKD Bualemo tadi, 2005, ya macam-macam lah ya. Tapi saya tidak berandai-andai, ya mudah-mudahan ada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait itu. Makasih. Baik, terima kasih. Saya ke